Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, para pemirsa. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari episode yang kedua, yaitu tentang sejarah asal-usul orang Lubu dikaitkan dengan sejarah orang Melayu Rau. Nah, pada episode yang ketiga ini, di sini sebelum kita mendapat penjelasan dari sejarawan Rau, nenek kita, yaitu Nenek Samsudin, terlebih dahulu kami akan menjelaskan bahwa sumber yang digunakan dalam keterangan atau penceritaan sejarah ini, yaitu bersumber dari buku sejarah Kerajaan Melayu Rau Sumatera, Tengku Rau dan asal-usul orang Rau, yang mana bukunya sudah ada dan sudah beredar, yaitu inilah sumber dari penceritaan dalam podcast kita kali ini. Oke pemirsa, langsung saja kita sapa nenek kita, yaitu sejarawan Rau, yaitu Nek Samsudin. Selamat pagi, Nek. Selamat pagi. Oke, Nek. Pada episode yang ketiga ini, kita akan, atau pemirsa akan mendengarkan penjelasan dari episode yang kedua. Pada episode yang ketiga ini, dengan judul yang sama, yaitu sejarah asal-usul orang Lubu dikaitkan dengan sejarah orang Melayu Rau. Langsung saja, nih. Ya. Setelah Haman disuruh oleh Raja Guntawarman untuk pergi ke utara, untuk menguasai daerah utara demi keselamatan kerajaan Melayu, dia dan tentaranya pergi sampai ke Banda Aceh, pergi dia ke Gayo, pergi ke Pakpak, pergi ke Bakara, pergi ke Pulau Nias, pergi ke Pulau Enggano. Mereka kuasai itu semua dan membuat peraturan-peraturan di situ supaya orang-orang yang dikuasai itu tunduk kepada kerajaan Melayu dan membayar upeti atau pajak. Setelah itu aman, terkendali, tinggal lagi daerah selatan masih bergolak pemberontakan dan bajak laut. Oleh karena itulah dibuntahi yang menyerang Bangka, menyerang Belitung, menyerang Banten dan Sunda, supaya tunduk kepada aturan-aturan kerajaan Melayu. Dan mereka juga memungut pajak di situ. Karena mengingat hal tersebut, maka Raja Guntawarman mengundang Raja Kedah, Raja Palembang Tinggi, Raja Lamuri untuk datang ke Kota Melayu, pusat kerajaan Melayu. Dan mereka bermusyawarah di istana Berpagaruyung. Di dalam musyawarah itu mereka bagi di daerah-daerah yang dikuasai. Oke, nih, sampai di situ dulu. Jadi supaya pemirsa lebih mudah mengerti. Jadi setelah amannya pemberontakan di utara daerah Lamuri, kemudian di selatan daerah kerajaan Palembang Tinggi, maka Raja Kerajaan Melayu yang beribu kota
di Kota Koto Melayu Ya, atau Gelugur, yang tepatnya sekarang ini Nagari Gelugur, ya, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. ya. Uh, Coba nih jelaskan, dalam musyawarah itu yang diundang ke istana kerajaan Melayu yang berpagaruyung itu Ya. siapa-siapa nih? Itu Raja Kedah. Kedah itu raja Palembang Tinggi, Raja Lamuri. Mereka bermusyawarah untuk membuat kerajaan serikat, kerajaan yang bersatu, yang bersaudara-saudara. Apabila satu kerajaan diserang oleh bangsa lain, kerajaan lain menyerang bangsa itu, sehingga kuatlah kerajaan ini dapat menguasai seluruh ASEAN sekarang. Tentaranya sangat hebat, sangat berani. Tentara ini kebanyakan tentara laut, angkatan laut. Ya, sesuai dengan daerahnya, situasinya ya. Pada masa itu. Setelah itu mereka buatlah aturan-aturan dan banyaklah pemasukan di kerajaan Melayu, sehingga kerajaan Melayu bertambah makmur, sehingga kapal-kapal perangnya besar-besar, dan mereka juga untuk menjaga kerajaan tidak diserang-serang oleh kerajaan lain, mereka juga mengadakan hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Cina, kerajaan India. Mereka juga mengadakan hubungan persahabatan. Bahkan raja-raja kerajaan Melayu ketika itu sudah membantu kerajaan-kerajaan lain untuk membuat armada-armada untuk mengajarkan orang-orang kerajaan lain itu bisa berlayar kemana-mana. Artinya pada zaman itu, Ya, kerajaan Melayu itu sudah mengalami kejayaan, ya, khususnya di laut, ya, dengan membuat armada kapal-kapal yang besar-besar. ya. Oke nih, lanjut nih. Jadi mereka lah yang menguasai lautan, dan mereka mengajari bangsa-bangsa lain untuk bisa berlayar dengan baik, dan mengajar mereka membuat kapal. Setelah itu pada abad ke-11, entah apa sebabnya, Raja India yang bernama Rajendra Chola itu menyerang kerajaan Kedah. Karena perjanjian sudah ada, setiap kerajaan empat ini apabila diserang, kerajaan lain membantu. Oleh karena itulah Raja Kedah memberi kabar kepada kerajaan Melayu. Ketika Raja India, Raja Chola menyerang Kedah, tidak berhasil karena dibantu oleh tentara kerajaan Melayu untuk menyerang Raja Chola, sehingga mereka kembali balik ke Chola. Kapalnya banyak yang hancur. Setelah itu berkisar 7 tahun, kalau nggak salah 7 sampai 8 tahun, mereka membangun lagi armadanya dengan secara diam-diam. Tahun 1025 mereka serang kembali secara mendadak kerajaan Kedah. Ketika itu Kedah tidak siap untuk menangkis serangan-serangan dari luar, maka Kedah kalah.